Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jainani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melakukan kuliah tatap maya, kuliah daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Insya Allah satu kali pertemuan kita sudah memasuki ujian tengah semester. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang strategi produk dan merek. Apa strategi produk dan merek itu penting? Kita bahas lebih. Baik, untuk awal pertemuan pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi tentang strategi produk dan merek. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu untuk yang pertama mengerti arti pentingnya pengembangan suatu produk. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami merek dalam pemasaran suatu produk. Dan yang ketiga, mengerti dan memahami hubungan merek dan produk dalam pemasaran. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang strategi merek dan produk. Baik, kita langsung masuk materi pembahasan. Sebagai pendahuluan kami perlu sampaikan bahwa produk yang dijual di pasar itu mesti ada cirinya, ada namanya. Kalau seandainya kita menawarkan satu produk dengan kualifikasi tertentu, dengan harga tertentu, mesti ada harga. Produk yang ditawarkan di pasar ini ada berbagai macam pertimbangan. Kira-kira rekan-rekan yang berbelanja membeli suatu produk, apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan semua? Oh, saya membeli pulpen. Apa yang ada pikiran saudara ketika saudara membeli pulpen? Mesti tidak lepas yang namanya kualitas. Oh, saya membeli pulpen ada berbagai macam. Ada yang kelas ringan, ada yang kelas murah, ada yang menengah, ada yang mahal sampai berjuta-juta. Selain kualitas ataupun manfaat dari produk itu mesti tidak lepas harganya. Selain itu, ketika kita membeli suatu produk mesti ada namanya. Oh, pulpen pilot. Oh, pulpen ini dan berbeda. Produk yang dijual di pasar selain mempunyai manfaat, kualitas, nilai, juga punya nama ataupun merek yang kalau kita bicara produk dalam pemasaran, produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Yang dipersoalkan adalah kalau produk itu barang oke, namanya jelas, ukurannya, volumenya cetok, harganya. Tetapi kalau produk itu berupa jasa, bagaimana kita mengukurnya?
Kalau kita memasarkan produk kita berupa jasa, misalnya produk jasa perbankan atau produk-produk destinasi wisata, kita ukurnya bagaimana? Oh, di Borobudur ada wisata religi. Oh, di Dieng ada wisata alam. Di Tawangmangu juga ada wisata alam. Kalau yang di Purwokerto Baturaden misalnya. Terus kita ukurnya bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait bagaimana produk dan merek. Kalau kita memasarkan produk jasa, misalnya Baturaden atau Candi Borobudur atau Dieng itu, persepsi orang sudah ini tempat wisata dengan berbagai macam titik-titik destinasi wisata. Di sana ada banyak hal, bisa melihat alam sekitarnya, bisa melihat candi-candi yang ada di Borobudur misalnya. Tetapi tidak kalah pentingnya di sana adalah ada satu kesatuan. Mestinya selain wisata juga tempatnya yang nyaman, parkirnya yang aman. Kalau kita pengen oleh-oleh ya mudah, kalau kita pengen menikmati kuliner juga tersedia. Nah, produk agar diterima oleh pasar atau konsumen harus mempunyai nilai. Di depan saya sampaikan bahwa untuk jasa, misalnya jasa wisata atau perbankan, meskipun bentuknya tidak berwujud barang tapi jasa, tapi mempunyai nilai. Kalau kita ingin berwisata ke Dieng, kalau kita ingin berwisata ke Candi Borobudur, ada nilai di sana. Itu nilai puasa. Apakah Candi Borobudur, apakah dataran tinggi Dieng, apakah Baturaden, apakah mungkin Tawangmangu, semua mempunyai nilai. Sama seperti kita menjual suatu produk berupa barang. Nah, nilai dari suatu produk inilah yang kemudian akan menjadi tingkat kepuasan konsumen. Dengan demikian, produk itu perlu dikembangkan. Produk dan merek menjadi satu kesatuan. Anda membeli minuman, misalnya minuman dalam kemasan, banyak itemnya, banyak mereknya, Anda pasti harus milih mana yang Anda pilih, mana yang Anda mau beli. Dengan demikian, bahwa pengembangan produk dan merek menjadi satu kesatuan dalam rangka apa? Untuk sukses di pasar, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan kepuasan konsumen. Itu rekan-rekan terkait dengan bagaimana kita nanti akan mengulas, membahas tentang pengembangan produk dan merek. Kita lanjut. Apa sebetulnya produk itu? Apa sebetulnya produk itu? Kalau kita tadi di depan menyampaikan bahwa produk itu bisa berwujud barang dan berwujud jasa. Kalau berwujud barang kelihatan, tetapi kalau berwujud jasa tidak bisa dirasakan secara indrawi. Kita puas di hati kita, kita senang hati kita, kita lega hati kita. Nah, kalau kita bicara dengan produk, ada beberapa konsep suatu produk. Seandainya saudara mengonsumsi atau membeli satu produk, ada beberapa konsep dari satu produk yang dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, produk formal, yaitu produk objek fisik atau jasa yang ditawarkan ke pasar.
Tadi Pak Jailani di depan sampaikan, oh kita ingin menjual ballpoint, oh kita ingin menjual HP, oh kita ingin menjual destinasi wisata di Borobudur, kita ingin menjual destinasi wisata di Dieng. Itu objek fisiknya. Oh Dieng itu tempat dataran tinggi, suasananya dingin, indah, banyak homestay di sana, penduduk di sana, banyak pertanian di sana. Itu objek fisik Dieng. Beda dengan objek fisik di Borobudur. Oh, kalau Borobudur itu candi, peninggalan nenek moyang kita, ada nilai religinya dan segala macam. Begitu juga terkait dengan produk. Objek satu berwujud ballpoint, objek satu berwujud HP. Ini produk yang formal. Pemasaran suatu produk tidak lepas dari yang namanya situasi produk formal tersebut. Yang kedua adalah produk inti, yaitu manfaat, kegunaan dalam penggunaan produk yang dijual. Oh, produk inti dari ballpoint adalah untuk menulis dengan baik. Tetapi produk inti untuk HP adalah untuk berkomunikasi, untuk WA, untuk melihat informasi-informasi berita dan segala macam. Kalau dalam produk inti, kegunaan manfaat suatu produk ini akan menentukan harga suatu produk. Kenapa? Manfaatnya, kegunaannya berkaitan dengan produk inti ini berkaitan juga dengan kaitannya dengan kualitas produk. Konsep produk yang ketiga adalah produk yang menyeluruh, totality, yaitu keseluruhan manfaat, faedah yang diterima konsumen dalam memberi suatu produk. Kalau kita pergi ke Borobudur dengan kita pergi ke Dieng atau kita pergi ke Baturaden, produk menyeluruhnya berbeda. Karena apa? Maaf faedahnya beda. Tetapi secara inti manfaatnya sama. Masyarakat atau konsumen bisa puas. Keseluruhan manfaat dari wisata Dieng, wisata Baturaden atau wisata Borobudur, masyarakat bisa puas. Dengan uang yang dibelanjakan untuk wisata tersebut merasa puas. Tetapi